10 menit aja. Ya, senang sekali kesempatan kali ini. Saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda semua lagi, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini ya. Tidak terlalu panjang ya teman-teman, hanya di 10 menit saja. Tonton sampai habis ya, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi buat kita semua gitu ya. Dan saya sudah janji ya sama Anda semua bahwa selama bulan Februari ini video-video yang saya buat itu saya ambil dari kitab Hosea ya, seri kitab Hosea. Jadi Anda bisa ikuti selama bulan Februari ini. Ini video ketiga ya, ini video ketiga tentang seri kitab Hosea. Jadi artinya ada 2 video di belakang sana, Anda bisa ikuti juga ya. Itu masih bahasan di Hosea juga ya. Dan di video ketiga ini saya kasih judul yaitu perasaan Tuhan, teman-teman gitu ya. Tuhan juga punya perasaan loh teman-teman gitu ya. Dikisahkan teman-teman, suatu kali hiduplah seorang nabi Tuhan di bangsa Israel bernama Hosea, teman-teman. Hosea adalah seorang nabi Tuhan, kehidupannya profetik gitu, teman-teman. Dan memang benar kehidupan Hosea ini profetik banget. Rumah tangganya, perkawinannya, keluarganya itu menggambarkan situasi yang sedang terjadi di bangsa Israel saat itu kepada Tuhan, teman-teman. Saat itu bangsa Israel dikatakan sedang bersundal dengan hebatnya, sedang membelakangi Tuhan, teman-teman ya. Harusnya mereka menyembah Tuhan, tapi terjadilah persundalan, perzinahan secara rohani. Mereka menyembah Baal, dewa-dewa asing. Itulah yang sedang terjadi di bangsa Israel. Banyak kejahatan, banyak dosa juga di sana ya, melibatkan dari rakyat sampai penguasa-penguasa, pemuka agama juga ikutan juga ya, melibatkan dosa yang begitu banyak sekali. Negeri yang sedang kacau, sedang bersundal, tidak ada pengenalan akan Allah di sana ya, dikatakan demikian teman-teman. Dan Hosea disuruh Tuhan. Nah, Hosea disuruh Tuhan saat situasi yang sedang terjadi di bangsa Israel demikian. Hosea disuruh Tuhan untuk apa? Untuk menikahi seorang perempuan sundal ya, seorang pelacur bernama Gomer saat itu. Bayangkan teman-teman ya, seorang perempuan sundal yang dianggap mata masyarakat tidak terhormat, teman-teman. Wanita sundal, seorang pelacur, dianggap masyarakat dipandang sebelah mata, tidak terhormat posisinya. Tapi Hosea mau loh menikahi Gomer. Disuruh Tuhan, taat sama perintah Tuhan, akhirnya mau loh menikahi Gomer gitu ya. Gomer diangkat posisinya sama Hosea menjadi wanita terhormat, menjadi seorang istri sekarang. Bukan wanita sundal lagi, tapi seorang istri, wanita terhormat sekarang gitu ya. Bayangkan siapa sih yang mau menikahi orang demikian gitu ya. Tapi Hosea mau ya. Hosea karena kasih Tuhan lah, saya percaya karena kasih Tuhan lah yang membuat Hosea mau loh menikahi Gomer, teman-teman gitu ya. Dan apa yang terjadi kemudian dalam pernikahan mereka, dalam keluarga mereka, Hosea sama Gomer, anak pertama lahir ya. Lahir gitu ya. Lahir, kemudian setelah itu anak kedua, anak ketiga kemungkinan besar teman-teman bukanlah anak kandung dari Hosea sama Gomer. Bukan. Ternyata setelah anak pertama lahir, ya memang betul anak dari Hosea sama Gomer berdua, anak pertama. Tapi kemudian ternyata Gomer ini main belakang lagi gitu ya. Gomer berselingkuh di belakang lagi. Gomer tidak setia sama Hosea. Dia balik lagi ke masa lalunya, menjadi wanita sundal lagi. Dia melacurkan dirinya lagi, teman-teman, si Gomer ini. Dia balik lagi kepada kekasih lamanya ya. Makanya kemungkinan besar anak kedua dan anak ketiga yang dilahirkan sama Gomer adalah anak persundalan, anak perselingkuhan, anak perzinahan, teman-teman. Itu yang sedang terjadi ya, teman-teman, dalam keluarganya Hosea sama Gomer ya. Bayangkan teman, hati Hosea bagaimana, perasaan Hosea. Pernah nggak sih teman-teman Gomer ini mikirin perasaan Hosea waktu berselingkuh, waktu mengkhianati pernikahan mereka? Pernah nggak sih Gomer mikirin itu perasaan Hosea gitu ya? Kita teman-teman, saya mau kasih tahu gitu ya, kita akan merasa sangat sedih banget gitu ya kalau ternyata orang yang kita anggap dekat gitu ya, kita anggap orang yang bisa mengasihi kita malah tidak mengasihi kita. Orang yang seharusnya dekat sama kita malah dialah yang menyakiti kita, mengkhianati kita, main belakang, tusuk dari belakang. Pernah sedih banget ya. Justru kalau orang jauh mungkin oke lah, masih bisa masih bisa dikendalikan, atau ya oke lah, masih bisa segera cepat selesai dibereskan. Ya sudahlah, tutup mata atau mungkin gitu ya, sebelah mata walaupun sakit-sakit juga gitu ya. Tapi yang paling parah ketika kesedihan datang adalah dilukai, dikhianati ya, dikecewakan sama orang yang dekat. Waduh, itu sakit banget. Itulah yang terjadi sama Hosea sama Gomer, teman-teman ya. Hosea dilukai sama Gomer, teman-teman. Orang istrinya sendiri gitu ya, main belakang, pengkhianatan ya, selingkuh di belakang. Pihak wanita lah yang saat itu menggambarkan perselingkuhan terjadi. Nah, itu yang sedang terjadi di bangsa Israel sebenarnya ya. Hosea ini melambangkan Tuhan sebenarnya ya, melambangkan Tuhan. Hosea sendiri itu arti namanya adalah Tuhan keselamatan gitu ya. Tuhan keselamatan. Ini bisa tentang keselamatan juga sebenarnya. Nah, Gomer saat itu melambangkan bangsa Israel yang sedang bersundal dengan hebatnya, membelakangi Tuhan. Malah
malah tidak mencari Tuhan, malah mencari pertolongan kepada yang lain, teman-teman. Tuhan sedih. Bagaimana perasaan Tuhan tuh saat itu? Sedih banget, teman. Tuhan berduka atas apa yang sedang terjadi di bangsa Israel. Bagaimana perasaan Tuhan? Perasaan Tuhan sedih, gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman pernah bayangin gak, teman-teman? Perasaan Tuhan waktu kita berbuat dosa, gitu ya. Waktu kita lebih memilih menyenangkan ego kita, ya. Waktu kita memilih untuk mementingkan kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan, gitu ya. Waktu kita lebih memilih dunia ini, lebih tertarik kepada dunia ini daripada kita melihat Tuhan, teman-teman. Cari dahulu kerajaan Allah, itu yang harus kita cari. Tapi malah kita tidak cari kerajaan Allah, kita lebih tertarik sama dunia ini, teman-teman, gitu ya. Gemerlap dunia, teman-teman, kita lebih tertarik ke sana. Betapa sedihnya perasaan Tuhan, gitu ya, teman-teman. Waktu kita lebih memilih suka akan berbuat dosa, ya, betapa sedihnya Tuhan berduka dengan hal demikian dalam hidup kita, teman-teman. Maukah kita, teman-teman? Ayo kita belajar ngerti perasaan Tuhan. Tuhan juga punya perasaan loh. Karena wanita ingin dimengerti, gitu ya. Siapa tuh yang nyanyi? Ada band ya. Saya mau protes sama ada band, boleh nggak sih sebenarnya? Gitu ya. Kenapa? Karena itu nggak fair kalau bikin lagu. Bikin satu lagi lagu biar fair. Karena lelaki juga ingin dimengerti, gitu ya. Karena lelaki juga ingin dimengerti. Nggak cuma wanita doang, gitu ya. Gomer sama Hosea. Gomer saat itu tidak mengerti perasaan Hosea. Hosea juga ingin mengerti dong perasaannya. Betapa sedihnya Hosea ketika dilukai sama Gomer, diselingkuhi, dihianati, dikecewakan sama Gomer. Gomer main belakang. Waduh, sedih banget, teman-teman. Dikecewakan sama orang terdekatnya sendiri, istrinya sendiri, teman-teman. Maka itu, teman-teman, jaga perasaan pasanganmu ya. Kalau Anda punya pasangan, teman-teman ya, jangan sampai dia bersedih, teman-teman. Jangan sampai dia berduka, teman-teman ya. Kita bayangkan demikian juga sama Tuhan. Hidup kita, waktu kita membelakangi Tuhan, waktu kita suka memilih akan dosa, kita lebih memilih dunia ini daripada memilih Tuhan. Kita lebih suka memprioritaskan kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan. Betapa sedihnya perasaan Tuhan. Pernahkah kita mikirin, teman-teman, perasaan Tuhan seperti apa waktu kita memilih demikian, gitu ya? Ayo bertobat loh. Nah, kisah Hosea ini, teman-teman, berita utama ya dari kitab Hosea ini yaitu tentang pertobatan, teman-teman. Bertobat kembali ke Tuhan, teman-teman. Saya mau kasih tahu ya, kita di luar Tuhan tuh sebenarnya nggak enak loh tinggal di luar Tuhan. Kurang apa sih Hosea, teman-teman ya? Hosea ini pria idaman. Dikisahkan ini kan menggambarkan tentang kehidupan bangsa Israel. Dikisahkan, teman-teman, ada gandum dikasih, anggur dikasih, minyak dikasih, perak sama emas juga dikasih, teman-teman. Kurang apa nih laki idaman, disayang banget, udah wanita tidak terhormat, mau lagi dinikahi sama Hosea. Kurang sayang apa coba Hosea, gitu ya. Terus udah gitu Hosea si Gomer mengkhianati pernikahan mereka. Apa yang terjadi kemudian? Hosea mengampuni loh. Dikisahkan lagi, Hosea terima lagi loh. Hosea tebus lagi loh Gomer. Tebus lagi dari dunia malam. Sudah dikhianati, Gomer balik lagi ke dunia malamnya, ke dunia kelamnya, ditebus lagi loh, ditarik lagi dengan tali kesetiaan. Waduh, ditarik lagi menjadi seorang istri, menjadi seorang wanita terhormat lagi, diampuni, diterima lagi. Dibalikan kembali posisinya, teman-teman ya. Kurang sayang apa, gitu ya, Hosea sama Gomer ini, teman-teman, gitu ya. Nah, teman-teman, saya mengingatkan teman-teman, begitupun Tuhan sama hidup kita, gitu ya. Kurang sayang apa sih Tuhan sama kita sih, teman-teman? Yang terbaik dia sudah berikan sama kita. Bahkan anaknya sendiri dia utus ke dalam dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang dulunya kelam, masa lalu yang harus kita menjadi sampah, tapi kita diangkat sama Tuhan. Kita diangkat sama Tuhan menjadi seorang anak. Bahkan kita dipersiapkan untuk menjadi seorang mempelai Kristus. Wih, luar biasa. Betapa luar biasa. Betapa baiknya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Berita Hosea ini berita tentang pertobatan, ya, berita tentang kasih Allah. Betapa besarnya kasih Allah. Walaupun seringkali kita membelakangi Tuhan, walaupun seringkali kita mengecewakan Tuhan, ayo balik lagi ke Tuhan. Yuk, Tuhan tetap sayang kok sama kita, ya. Jangan sampai kasih karunia Tuhan itu kita lewati, teman-teman. Jangan sampai kita keraskan hati kita. Kalau Tuhan bicara sesuatu sama hidup kita, kita mesti berani bilang, Tuhan, berurusanlah selalu dengan hidupku. Kalau ada tidak benar dalam hidupku, tarik aku lagi, ikat aku dengan tali kesetiaan-Mu, Tuhan. Jangan sampai aku lari daripadamu. Teman-teman, berapa lama Anda mungkin saat ini sudah jauh daripada Tuhan? Yuk balik lagi yuk, teman-teman, yuk. Come home lagi, yuk, balik ke Tuhan lagi yuk. Kita kembali lagi punya hati yang menyembah, heart of worship, ya. I'm sorry Lord, ya. Minta maaf sama Tuhan, merendahkan diri sama Tuhan. Kalau kita ada salah, kalau kita sudah jauh dari Tuhan kali ini, yuk balik lagi ke Tuhan, ya, teman-teman. Bisa mengingatkan kita semua betapa Tuhan sayang sama kita, teman-teman. Dia tidak pandang dosamu sejahat apapun. Tuhan tidak pandang itu ketika kau merendahkan dirimu sama Tuhan. Dia hapuskan itu semua, ya. Dia buang semua dosa pelanggaran kita. Dia tidak ingat lagi. Dia buang itu semua, ya. Dan dia menjadikan kita seorang anak, bahkan mempelai Kristus, teman-teman. Yuk kita kembali lagi, ya. Pikirin perasaan Tuhan, ya. Jangan sampai Tuhan sedih lagi. Tuhan Yesus berkati.